Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 30, nyanyian rohani nomor 30. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Saudara kita bangkit berdiri. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut, hati yang mampu untuk menerima firman-Mu, hati yang mampu menampung kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami memiliki dua loh batu. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kesempatan sore ini Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan ibadah saat sore ini, listrik, sound system, OHP, internet, alat musik, komputer, semuanya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga saluran internet, Facebook, YouTube, semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita, satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sambil tepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku dijangkaunya 213, nyanyian rohani. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan
cucurkan darahmu, tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Kembali atas. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu, tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah Roh Kudus. 270. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sama seperti Yesus. Skor sekali lagi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sebagai pujian terakhir 219 dari nyanyian rohani, 219 nyanyian rohani, Kubuka Pintu Hati. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Kembali atas sekali lagi. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Sambil kita bangkit berdiri, chorus sekali lagi. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidup. Haleluya. Saat sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau membukakan firman dalam kehidupan kami yang merupakan satu kunci jawaban dari segala permasalahan-persoalan yang kami hadapi, sehingga kami tidak tetap berlarut-larut dalam masalah, tapi semua diselesaikan lewat pekerjaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah di lain-lain tempat saat sore hari ini bersamaan dengan kami, biar Tuhan Kau memberkati mereka semua seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuh-Mu segera terbentuk dan Engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus.
Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Kamu halang-halangi. Ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan surga, tetapi tidak mau masuk ke dalamnya. Bahkan menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Pengetahuan surga ini adalah pengetahuan di atas segala pengetahuan di dunia ini. Pengetahuan surga ini adalah pengetahuan di atas segala pengetahuan di dunia ini. Lalu bagaimana kita mengerti pengetahuan surga? Pengetahuan surga untuk masuk ke dalamnya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini pengetahuan surga. Pengetahuan surga. Jadi pengetahuan surga ini lewat iman. Pengetahuan surga itu lewat iman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dulu dari mana datangnya iman. Di dalam di dalam Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Roma pasal 10 ayatnya yang ketiga. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, maafkan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dari mana datangnya iman? Iman datang dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus adalah firman yang merupakan perkataan Kristus sendiri. Tandanya tertulis dalam Alkitab, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Jika yang kita dengarkan adalah perkataan Yesus, perkataan Kristus, maka ada harapan untuk apa yang kita dengar menjadi iman. Prosesnya mendengar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita akan mengerti, percaya yakin akan firman, namanya firman menjadi iman dalam kehidupan kita. Menjadi iman dalam kehidupan kita. Nah, ahli Taurat mempunyai pengetahuan surga, sama dengan memiliki iman. Memiliki iman, tetapi tidak masuk ke dalamnya, bahkan menghalangi orang lain untuk masuk ke dalamnya. Menghalangi orang masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sendiri tidak mau masuk, punya iman. Artinya adalah kehidupan ini memiliki iman, tetapi tanpa perbuatan iman. Nah, sebab iman tanpa perbuatan iman sama dengan pada hakikatnya adalah mati. Pada hakikatnya adalah mati. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang sudah mendengar firman yang benar, memiliki iman yang benar, berjuang, berusaha, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Saya akan tunjukkan dua contoh malam hari ini, iman dan perbuatan iman. Yang pertama adalah di dalam Yakobus pasal 2, 21 sampai 22. Yakobus pasal 2, 21 sampai 22. Yakobus pasal 2, 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang pertama adalah dicontohkan Bapak Abraham. Bapak Abraham, iman dan perbuatan iman adalah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, mempersembahkan kepada Tuhan. Ini sama dengan kehidupan yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ini jadi
praktek iman diwakili Bapak Abraham. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Nah, karena perintah Tuhan, karena mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ini Bapak Abraham. Kemudian ada juga contoh di sini, ada juga contoh, yaitu contoh dari bangsa kafir. Yakobus pasal 2 ayat 25, memiliki iman dan perbuatan iman. Ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Rahab ini juga memiliki iman dan perbuatan iman. Kapan? Saat menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Nah, kalau tidak disembunyikan, ketangkap, dibunuh. Ini sama dengan mengasihi sesama, mengasihi sesama. Jadi praktek memiliki iman dan perbuatan iman yaitu mengasihi sesama. Kalau dilanjutkan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi dua hal ini, baik dari Bapak Abraham maupun dari Rahab, ini mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ini sama dengan dua loh batu. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ini sama dengan memiliki dua loh batu. Dua loh batu. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi iman kalau dipraktekkan sama dengan memiliki dua loh batu. Nah, sekarang kegunaan dua loh batu. Kegunaan dua loh batu. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Keluaran 32 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Jadi yang pertama kegunaan dua loh batu adalah ini untuk menghancurkan lembu emas. Menghancurkan lembu emas. Menghancurkan lembu emas. Lembu emas ini adalah menunjuk dua hal. Yang pertama adalah dosa-dosa. Yang kedua adalah ini penyembahan berhala. Jadi dosa-dosa dan penyembahan berhala. Nah, ini jadi jika kehidupan kita memiliki iman dan perbuatan iman, maka dosa tidak berkuasa lagi. Dosa tidak berkuasa lagi. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini kegunaan yang pertama dari dua loh batu. Kemudian yang kedua, dalam Keluaran pasal 34 ayat 29. Jadi ketika Musa sudah turun dari gunung, kemudian membawa dua loh batu, ini apa yang terjadi? Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kulit mukanya bercahaya. Nah, kalau manusia kulitnya ya tidak ada kulit yang bercahaya. Nah, kulit saya tidak bercahaya, tidak bercahaya. Musa, nah, kulit wajahnya bercahaya. Memiliki dua loh batu, kulit mukanya bercahaya. Kulit muka di muka ini ada 5 indera. Ini sama dengan pembaharuan panca indera. Pembaharuan panca indera. Mata dibaharui, mulut dibaharui, mata dibaharui, telinga dibaharui, perasaan dibaharui. Ya ini. Jadi kalau ada dua loh batu maka kita akan mengalami pembaharuan atau keubahan hidup dari manusia jasmani menjadi manusia rohani, dari manusia nafsani, manusia daging ini menjadi manusia yang sama mulia dengan Yesus, manusia yang sama mulia dengan Yesus. Kuncinya harus ada dua loh batu, harus ada iman dan perbuatan iman. Selama kehidupan itu tidak memiliki iman, tidak memiliki perbuatan iman, tidak akan pernah mengalami pembaharuan keubahan hidup. Atau dia mengatakan aku punya iman, tetapi tanpa perbuatan iman tidak pernah mengalami pembaharuan keubahan hidup.
Ingat, iblis pun juga punya iman. Dia dengan gemetar, tapi tidak pernah ada perbuatannya. Iman dan perbuatannya berbeda. Dan berbeda. Nah ini. Jadi semoga kita ngerti firman Tuhan. Jadi saat sore hari ini berusaha sampai kita semua memiliki iman yang benar ditambah dengan perbuatan iman. Jadi Farisi tadi punya iman, tidak punya perbuatan. Kemudian malah menghalang-halangi. Nah, ini penyakit, ini menjadi sandungan bagi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan katakan celaka ini Farisi ini celaka, ahli Taurat celaka. Kenapa? Dia sendiri tidak punya iman, dia sendiri tidak punya perbuatan iman, menghalangi orang lain untuk punya iman, menghalangi orang lain untuk memiliki perbuatan iman, menjadi sandungan bagi yang lain. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Biarlah malam hari ini tidak ada satupun yang tidak mengalami kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa iman dan perbuatan iman. Biarlah kita semua mengalami pembaharuan keubahan hidup. Tapi juga bicara soal iman ini di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 tadi, Ibrani pasal 11, tidak ada yang apa yang ada ini dari yang tidak ada. Coba tunjukkan Ibrani 11 ayat 2 dan ayat 3 tadi. Ibrani 11 ayat 2 ayat yang ketiga. Ibrani 11, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, alam semesta dicipta oleh firman, oleh iman, oleh firman. Nah, ini. Jadi jika kehidupan kita memiliki iman, perbuatan iman, maka kita juga akan mengalami kuasa firman, yaitu kuasa yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, semoga semua nanti mengalami sampai wajah bercahaya ini nanti ya bertemu dengan Yesus muka dengan muka, sama dengan Yesus. Ya, ada beberapa saat untuk kita datang bertelut menyembah kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Nah, ini mohon supaya kita juga mengalami pembaharuan keubahan hidup. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sambil kita penutup, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. dengan haleluya.
iman tapi tanpa perbuatan, sia-sia, mati. Biarlah kita memiliki iman. Perbuatan iman sama dengan memiliki dua loh batu. Tidak dikuasai dosa-dosa. Haleluya. Kita mengalami pembaharuan, perubahan hidup sampai menjadi sama mulia dengan Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, 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 Yesus, haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Ya, kami Tuhan memiliki iman dan perbuatan iman,
sampai kami mengalami pembaharuan keubah hidup menjadi sama mulia dengan Engkau, layak untuk menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Kami masuk kerajaan surga kekal selamanya bersama dengan Engkau. Saudara kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Nomor 270 tadi dari nyanyian rohani, 270 nyanyian rohani. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan semua harus mengalami kebaharuan, keubahan hidup sampai menjadi sama mulia dengan Yesus. Kuncinya kita harus punya iman yang benar, perbuatan iman. Ada malam hari ini, angkat 12 tangan kita ke atas. Haleluya. Supaya kita memiliki iman dan perbuatan iman, tidak seperti Farisi dan ahli Taurat. Haleluya. 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 Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang umat-Mu, bersama dengan keluarga kami semuanya, sehingga semuanya mengalami pembaharuan keubahan hidup sampai menjadi sama mulia dengan Engkau, masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan, tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan, Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga praktek dokter waralaba, proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, penjualan tanah, Tuhan tolong semuanya. Yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bumul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Pak Philip, Bu Ani, Yosi Eki, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono,
Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya. Anak-anak semuanya Tuhan, Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resita, Abednego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, juga Magdalena, Yosua, Sadra, semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Juga orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia, Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Puhan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihumbing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luciaria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, juga Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, dan lain-lain saudara kami Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan. Juga Ibu Lydia Liliani bersama keluarga Tuhan. Semua Tuhan tolong, Tuhan jamah kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, satukan keluarga kami dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf, sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah penurut Allah, hidup di dalam kasih, seperti Kristus yang selalu taat pada kehendak Allah Bapa. Dia rela disalib, korbankan dirinya untuk mentaati kehendak Allah, jadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah Bapa. Pakailah kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan, yang selalu menyebarkan keharuman Kristus. Tuhan jadikan kami bau yang harum dari Kristus, selalu membawa bau kehidupan yang sanggup menghidupkan mereka yang diselamatkan oleh darah korban Kristus. Setiap kata, perbuatan hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Segala puji, hormat syukur, kemuliaan dan
kebesaran hanya bagi Dia. Bawa kami di jalan-Mu, selalu menyebarkan keharuman dari